Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun. Faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin. Wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid As-Samad ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan duduknya kita pada majelis ini, Allah Subhanahu wa taala memperberat amal kebaikan kita pada timbangan kebaikan pada hari kiamat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap kita istiqomah dalam beribadah, beramal soleh sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini yang menjadi tamu kita adalah seorang sahabat yang sangat mulia yang bernama Khabbab bin Irth radhiyallahu anhu. Apabila kita melihat sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sejarah para sahabat di awal-awal Islam di Mekah, maka kita melihat perjuangan para sahabat begitu hebat. Kita bisa melihat perjuangan para sahabat yang menyedihkan hati kita, namun mereka merasakan keindahan dalam kehidupan dia, terutama kehidupan dalam beragama. Kalau kita melihat sahabat-sahabat yang ada di Mekah di awal-awal Islam, maka itu akan meneteskan air mata kita ketika kita membaca sejarah beliau. Namun beliau, para sahabat, mereka merasakan keindahan ketika mereka mendapatkan rintangan dari perjuangan dalam beragama Islam bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sahabat
Khabbab bin Irth adalah seorang sahabat yang miskin. Dia masuk di awal-awal Islam, dan menurut sejarah bahwa Khabbab bin Irth ini adalah urutan yang ke-20 masuk Islam. Urutan yang ke-20 masuk Islam. Khabbab bin Irth dia dijual di pasar. Lalu datanglah seorang ibu-ibu yang bernama Ummu Anmar. Ummu Anmar yang datang membeli Khabbab bin Irth untuk dijadikan sebagai pekerja di rumahnya, karena mereka memiliki usaha-usaha yang banyak. Khabbab bin Irth ketika dibeli oleh Ummu Anmar, dan Ummu Anmar ini melihat Khabbab memiliki kekuatan dan cerdas, pemberani. Khabbab bin Irth ini, sekalipun dia tidak ada sesuatu di tangannya, tidak memiliki dunia, artinya dia miskin, namun dia memiliki sifat keberanian, dia memiliki sifat amanah, dia memiliki akhlak yang baik, dia pemberani, dia cerdas. Maka Khabbab bin Irth ini dilihat oleh tuannya, sayyidahnya, dia cerdas, dia kuat, maka dia kursuskan untuk membuat pedang, untuk membuat pedang. Lama-kelamaan Khabbab ini mahir menjadi pembuat pedang, sehingga orang-orang Mekah, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy itu selalu memesan pedang kepada Khabbab bin Irth, karena buatannya sangat bagus dan tajam dan kuat. Maka Ummu Anmar ini sangat gembira karena budaknya sangat mahir dalam membuat pedang. Khabbab bin Irth ini sudah bekerja sebagai budak di hadapan Ummu Anmar. Sekian bulan dia bekerja. Namun Khabbab mendengar ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, yang mana Khabbab bin Irth ini sebelumnya adalah agama musyrik, beribadah kepada berhala. Namun ketika dia mendengar ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, maka dia pun meninggalkan pekerjaannya menjadi pembuat pedang, dan dia mendatangi Nabi SAW. Ketika dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia pun bertanya tentang agama yang dia bawa. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang agama yang dia bawa, bahwa agama Islam adalah agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Khabbab mendengarkan penjelasan Nabi SAW, maka hatinya pun segera menerima Islam dan bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuklah Islam Khabbab bin Irth.
ketika dia masuk Islam, kita mengetahui bahwasanya Khabbab bin Irth ini adalah seorang laki-laki yang pemberani. Seorang laki-laki yang pemberani. Dia tidak menyembunyikan keimanan dia, keislaman dia di hadapan manusia. Dia tidak takut kalau nanti dia disiksa, atau dia dihinakan, atau dia diusir, atau dia dibunuh. Khabbab bin Irth pemberani, tidak takut. Sehingga ketika dia sudah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masuk dalam Islam, maka dia pun pulang ke tempat kerjanya dan dia memberitahukan kepada bosnya atau tuannya, yaitu Ummu Anmar, bahwasanya saya sudah masuk Islam. Maka ketika Ummu Anmar ini mendengarkan bahwa Khabbab bin Irth ini masuk Islam, sangat marah dan benci kepada Ummu Anmar, karena Ummu Anmar ini sangat benci kepada Islam, benci kepada Muhammad. Maka dia berkata, yaitu Ummu Anmar berkata kepada Khabbab radhiyallahu anhu, wahai Khabbab, tinggalkan agama yang engkau masuki, tinggalkan agama Muhammad. Maka Khabbab karena keberaniannya dia mengatakan, tidak, itulah agamaku, itulah yang aku anut. Dia tidak keluar dari agama Muhammad. Dia tidak takut kalau nanti dia dikeluarkan dari pekerjaannya membuat pedang dan tidak diberikan gaji oleh tuannya. Maka Ummu Anmar sangat marah, lalu dibujuklah Khabbab untuk keluar dari Islam, tetapi dia tidak mau. Maka Ummu Anmar mengambil sikap. Ummu Anmar mengambil sikap kalau Khabbab tidak mau keluar dari Islam. Bagaimana sikapnya Ummu Anmar? Maka dia akan menyiksa Khabbab. Dia memanggil kaumnya, atau dia memanggil orang-orang yang kuat untuk menyiksa Khabbab. Bagaimana kesiksaan Khabbab? Sebelum kita masuk kepada siksaan Khabbab bin Irth, maka kita mengetahui pertama kali bahwasanya Khabbab bin Irth ini adalah sahabat yang termasuk as-sabiquna al-awwalin, orang-orang yang pertama-tama dalam Islam. Dan beliau kunyahnya adalah Abu Yahya. Kunyahnya adalah Abu Yahya. Abu Yahya At-Tamimi. Nasabnya adalah At-Tamimi. Khabbab bin Irth At-Tamimi. Pekerjaan dia ketika dia sudah masuk Islam adalah jundi, tentara Islam. Ketika sudah hijrah ke Madinah, dia menjadi tentara atau pasukan kaum muslimin. Beliau lahir pada tahun 36 sebelum Hijriah. Beliau lahir sebelum tahun 36 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 37 Hijriah. Tahun 37 Hijriah. Dia lahir sebelum
Hijriah, tahun 36 sebelum Hijriah atau tahun 36 Masehi, dan meninggal dunia pada tahun 37 Hijriah di Kufah. Meninggal di daerah Kufah. Khabbab bin Irth disiksa oleh Ummu Anmar, dan siksaan Ummu Anmar ini sangat kejam, sangat kejam. Kalau kita pada zaman sekarang ini mungkin kita berkata orang ini sangat keterlaluan, sangat zalim. Bagaimana siksaan Ummu Anmar kepada Khabbab? Yaitu punggungnya disetrika. Punggungnya disetrika. Bukan setrika seperti kita zaman sekarang ini. Masih kecil kalau setrika yang kita pakai biasa menyetrika baju, bukan itu. Setrikanya Ummu Anmar. Jadi dia memanaskan besi yang sangat panas. Besi yang sangat panas yang bisa diangkat oleh dua orang, ada ujung dengan ujung. Tengahnya dipanaskan dengan api. Memanaskan api sampai benar-benar warna besi itu biru, bukan merah. Jadi kalau besi itu sangat panas karena api, maka yang pertama kali adalah merah. Setelah merah nanti akan muncul biru, sangat panas. Kemudian Ammar Khabbab bin Irth dibaringkan. Lalu besi ini dipanaskan sampai sangat panas. Kemudian diangkat oleh dua orang ujung-ujungnya. Kemudian disetrika punggungnya. Khabbab bin Irth hanya berteriak karena merasakan sakit. Disetrika sakit kira-kira enggak ya? Sangat sakit. Besi yang besar, berat, punggungnya disetrika. Ya, jadi dari atas ke bawah sampai pantatnya di. Kemudian setelah dibakar, dipanaskan lagi. Kemudian Ummu Anmar berkata, "Wahai Khabbab, tinggalkan agama Muhammad, keluar dari Islam." Maka Khabbab berkata, "Tidak, agamaku adalah agama Islam." Lalu besi ini dipanaskan lagi sampai benar-benar panas. Kemudian disetrika lagi punggungnya. Kalau kita bahas sejarahnya ini membuat kita menangis. Bagaimana perjuangan Khabbab mempertahankan agamanya, memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Dia siap disiksa. Dia disetrika punggungnya. Sampai punggungnya ini kulitnya habis. Kelihatanlah tulang-tulangnya. Kemudian diberitahukan lagi, "Wahai Khabbab, keluar dari agama Islam." Ini punggungnya Khabbab sudah 2 kali disetrika sampai kulitnya habis, tinggal kelihatan. Kalau kita lihat, tengkorak di belakang. Keluar dari Islam, dia tidak mau. Maka besi dipanaskan lagi. Kita bayangkan ya, kalau kita kena saja setrika, panas, langsung ini muncul berair ya. Bagaimana kalau besi ya yang sebesar ini sangat panas disetrika sedikit demi sedikit supaya merasakan sakit. Khabbab hanya bisa bergerak-gerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang miskin, tidak punya kekuatan. Bukan orang yang
pembesar atau tokoh masyarakat, tidak. Masyarakat kecil disiksa. Tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang membantu dia. Tapi dia bertahan. Dia bertahan demi agama Allah, demi agamanya, demi keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Kayak Khabbab keluar dari Islam, tidak. Ambil lagi besi yang panas, yang ketiga kalinya disetrika lagi. Yang bisa membuat besi ini jadi dingin adalah lemak yang dimiliki oleh Khabbab. Bayangkan bagaimana kalau kita disetrika. Tapi Khabbab siap menerima semuanya itu, karena itulah risiko ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sisaan Khabbab bin Irth. Bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam di Mekah. Kalau para sahabat yang ada di Madinah tidak ada perjuangan, siksaan sebagaimana sahabat awal masuk Islam. Karena di kota Madinah, sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu adalah sudah menjadi negara Islam, menjadi negara yang aman. Tidak ada yang bisa menyiksa kaum muslimin. Tapi awal masuk Islam di kota Mekah, siksaan yang sangat berat. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa di Mekah? Dia ditaruh batu besar di atas punggungnya, tidak keluar dari Islam. Kemudian ditaruh lagi batu yang besar lagi yang membuat sesak nafas Bilal bin Rabah. Kemudian naik orang yang sangat berat. Bagaimana perjuangan Bilal? Disiksa karena dia di awal-awal Islam masuk Islam. Bagaimana Yasir, laki-laki yang pertama kali syahid dalam Islam. Dia dicambuk di bawah matahari yang sangat panas, dicambuk, tubuhnya berdarah-darah, namun dia siap disiksa demi Islam. Dia siap disiksa demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia siap menderita demi keimanan yang tertanam dengan baik dalam jiwanya. Meninggal dunia. Kemudian Sumayyah, seorang wanita yang pertama kali syahid dalam Islam, Sumayyah. Bagaimana siksaan Sumayyah? Sangat berat, yang membuat kita sedih melihat siksaan ini. Namun mereka semuanya menerima dengan gembira karena memperjuangkan agama mereka. Bagaimana siksaan Sumayyah? Dia ditusuk dengan tombak yang sangat besar dari kemaluannya sampai kepalanya. Bayangkan. Tapi dia tidak akan keluar dari Islam. Dia siap menerima semuanya ini demi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa perjuangan ini akan saya dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Di dunia saya disiksa, namun di akhirat saya akan merasakan kebahagiaan. Nah, demikianlah Khabbab bin Irth. Dia berjuang sendirian. Tidak ada yang bisa membantu dia. Karena dia orang lemah, orang miskin. Disetrika ke punggungnya pun dia siap menerima. Akhirnya dia menjadi tentara Islam di Madinah dan dia mengikuti semua peperangan. Dia ingin syahid di medan perang, namun Allah tidak mematikan di medan perang. Dia mati di Gaza. Khabbab bin Irth. Dia pemberani. Inilah kisah sahabat yang mulia Khabbab bin Irth. Lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Khabbab bin Irth ini? Pelajaran pertama, kebenaran
pasti ada rintangan. Kebenaran pasti ada rintangannya. Siapa yang berjalan di atas kebenaran, ketahuilah bahwa kamu akan mendapatkan rintangan. Siapa saja. Kalau para sahabat mendapatkan rintangan apa? Siksaan. Tubuhnya disiksa. Kalau zaman sekarang ini kita mendapatkan rintangan dalam melaksanakan agama Allah. Ketika kita beragama Islam, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi SAW, ala fahmi salaful ummah. Kita berada di atas kebenaran ini, ketahuilah ada rintangan. Rintangannya mungkin dicela, mungkin dihina, mungkin dipandang rendah oleh orang. Semuanya itu kita harus siap menghadapinya. Tidak boleh kita, wah saya sudah direndahkan di masyarakat karena saya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mundur, tetap kita semangat. Sekalipun satu kampung merendahkan kita, kita siap. Bagaimana Habab, dia disetrika, dia punggung dia disetrika, merasakan sakit yang sangat hebat. Kita cuma diomong sama orang, saya udah nggak mau ngaji lagi di sana. Diomongin orang, ini lemah, ya, tidak ada semangat dalam jiwanya. Orang yang apabila berjuang di atas kebenaran, siap menghadapi rintangan. Kalau tidak mau siap menghadapi rintangan, jangan berjalan di atas kebenaran. Karena orang yang berjalan di atas kebenaran pasti banyak rintangan. Orang yang berjalan di atas kebatilan saja, di atas dosa, rintangannya banyak. Bagaimana kalau kita berjalan di atas kebenaran, siap menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Kita ketika beragama, tadinya kita tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah, tidak mengenal ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mengenal ajaran ini dan kita masuk ke dalam ajaran ini, yaitu ajaran Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarga kita tidak senang kepada kita, tidak senang sama kita. Kita harus siap menerima kalau keluarga tidak menerima kita, karena kita berjalan di atas kebenaran. Keluarga tidak membantu kita, siap, Allah yang membantu kita. Keluarga kita tidak mau bicara sama kita, siap, orang-orang soleh siap berbicara dengan saya. Kita harus punya sikap. Ketika kita berjalan di atas kebenaran, kita harus punya sikap. Jangan lemah, jangan loyo, jangan mundur. Siap berjalan terus sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Belum seberapa perjuangan kita dibandingkan dengan perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memakai, ibu-ibu memakai jilbab yang besar, luas, tebal, tidak ada apa, tidak tembus pandangan. Diomongin oleh orang, siap. Jangan kita berkata, wah saya tidak memakai jilbab yang syar'i karena saya nggak enak diomongin orang. Tetangga pada ngomongin kita, tetangga pada ngelirik, memandang sebelah mata. Siap. Itu namanya berjalan di atas kebenaran, siap menghadapi rintangan. Sekali lagi, belum seberapa tantangan kita, belum dibandingkan dengan para sahabat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memilih sahabatnya yang siap berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketahuilah bahwasanya siapa yang berjalan di atas kebenaran, ketahuilah bahwa tantangan itu pasti ada. Pelajaran yang kedua, apabila kita mendengar kebenaran, maka kita segera menerima. Apabila kita mendengar kebenaran, maka segera kita menerima.
Apabila kita mendengar kebenaran, maka kita segera menerimanya. Khabbab bin Irth, ketika dia menjadi budak di hadapan Ummu Anmar, maka ketika dia mendengar bahwa ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, maka segera dia datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberikan penjelasan oleh Nabi, maka dia pun siap menerima dan masuk Islam. Khabbab tidak ragu apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang disampaikan oleh Nabi ini adalah kebenaran, bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beribadah kepada makhluk. Maka Khabbab siap menerima, meninggalkan agamanya, agama musyrik, dan masuk Islam. Demikianlah ketika kita sudah mendengarkan bahwa ketika kita beragama harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita harus segera, jangan kita ragu, jangan ragu. Apa saja kebenaran yang datang kepada kita, siap kita terima. Tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan kebahagiaan akhirat bagi orang-orang yang tidak sombong dalam menerima kebenaran. Dia menerima kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qasas ayat 83, "Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di permukaan bumi ini dan tidak melakukan kerusakan. Yang demikian itu adalah akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri akhirat itu adalah bagi orang-orang yang tidak ada kesombongan dalam jiwanya. Ada Al-Quran datang kepadanya, dalil Al-Quran datang kepadanya, dia menerima, dia tidak sombong. Ada hadis yang sahih datang kepadanya, maka dia menerima, tidak ada kesombongan dalam jiwanya, tidak menolak. Karena orang yang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini harus kita perhatikan. Ketika ada kebenaran datang kepada kita, kita terima, jangan kita ragu. Sebagaimana Khabbab bin Irth siap menerima Islam sekalipun dia bertahun-tahun mendarah daging agama musyrik dalam jiwanya, beribadah kepada patung dalam jiwanya, namun dia siap menerima Islam. Kemudian faedah yang ketiga, hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia sudah mendapatkan hidayah, tidak ada satupun orang yang bisa mengeluarkan dia dari hidayah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan dalam jiwa kita, maka tidak ada satupun orang yang bisa mengeluarkan keimanan itu kepada kita. Ya, oleh karena itu hidayah ini sangat mahal. Khabbab bin Irth, dia bertahun-tahun dia beragama musyrik. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah ke dalam jiwanya. Ketika dia mendengar ada nabi yang diutus, segera dia datang bertanya dan mendapatkan penjelasan, masuk Islam. Hidayah. Tidak semua penduduk Mekah
masuk Islam, tidak semua. Yang terbanyak penduduk Mekah adalah menolak Islam, tidak menerima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Khabbab karena dia mendapatkan hidayah, masuklah ke dalam Islam. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tadinya kita beragama asal-asalan saja. Menurut apa kata orang, kita beragama sesuai dengan apa kata orang. Kita beragama, beramal sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Itulah kita dulu. Kemudian tiba-tiba kita mendengarkan ada suatu ajaran yang memurnikan ajaran itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita pun masuk. Allah menanamkan hidayah ke dalam jiwa kita, sehingga kita meninggalkan semua ajaran yang tidak berdalil. Kita meninggalkan ajaran menurut apa kata orang. Kita meninggalkan ajaran menurut kebiasaan orang, kebiasaan masyarakat. Tapi kita beragama sesuai dengan perintah, dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Bahwasanya seseorang dia mendapatkan atau dia kuat di atas kebenaran, dia bisa berjalan di atas kebenaran, dia bisa berjalan di atas sunnah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Tidak semua orang bisa. Berapa banyak manusia tidak memakai jilbab bagi wanita? Hidayah. Di tengah-tengah keluarga kita ada saudara kita tidak memakai jilbab. Hidayah. Di keluarga kita cuma kita dan istri kita yang berjilbab. Hanya keluarga kita. Keluarga kita yang lainnya tidak. Hidayah. Di masyarakat yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah cuma kita, beberapa orang saja. Yang lainnya tidak. Kenapa? Hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita memaksakan. Ummu Anmar memaksa Khabbab bin Irth. Wahai Khabbab, keluar dari agama Islam, keluar dari agama Muhammad. Dia tidak mau. Sekalipun dipaksa, diancam dan dibuktikan, disetrika dia punya punggung. Tapi dia tidak keluar. Kenapa? Hidayah. Hidayah sudah tertanam dengan baik dalam jiwanya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh siapapun. Kalau kita biasanya ingin melaksanakan kebenaran, biasanya perasaan yang kita makai perasaan. Ya, saya melakukan ini enggak enak. Kita berjalan di atas kebenaran. Kalau Allah sudah memberikan sinar iman dalam jiwa kita, lalu kita menerima sinar iman itu dengan baik, maka kita tidak sanggup dipengaruhi oleh orang. Ada orang dia bekerja, tadinya pekerjaan dia sesuatu yang haram. Kemudian ketika mendapatkan hidayah, cahaya iman masuk dalam jiwanya, dia meninggalkan yang haram. Sementara dia mendapatkan yang haram itu banyak. Dia mendapatkan rezeki yang haram itu banyak. Kemudian dia mengetahui bahwa ini semuanya adalah haram, dia meninggalkan. Kemudian datang sahabat-sahabatnya, kamu jangan keluar dari sini, kamu harus ini karena kita punya keuntungan banyak. Dia tidak mau lagi bekerja dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya ingin mengambil yang halal sekalipun sedikit. Itulah hidayah. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang, tidak ada satupun orang yang sanggup mengeluarkan dari hidayah tersebut. Faedah yang keempat, sabar. Khabbab bin Irth ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Anmar, dia bersabar. Ketika dia disetrika punggungnya, wahai Khabbab, keluar dari agama Muhammad. Dia sabar, saya tidak mau. Agamaku adalah Islam, agamaku adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabar. Dia tidak mengatakan, kalau begitu jangan aku disiksa.
Aku siap keluar dari agama Muhammad. Aku siap keluar dari agama Islam. Yang penting jangan aku disiksa. Sabar. Kalau orang zaman sekarang ini tidak sabar. Dia miskin, dia butuh makan, lalu ada orang datang kepadanya membawa Indomie, ini Indomie, kemudian diberikan beras 2 kilo, diberikan duit 100.000, keluar dari Islam, siap. Kenapa? Tidak ada kesabaran dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dia mengira bahwa kemiskinan ini akan membuat dia menderita selamanya sampai hari kiamat. Padahal kalau dia bersabar, kemiskinan yang dia miliki, dia hanya makan pas-pasan saja, dia makan nasi dengan garam saja. Kalau dia bersabar, Allah gantikan dia yang lebih baik pada hari kiamat. Tapi namun dia tidak bisa. Kenapa? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Coba kita lihat, saudara-saudara kita gereja Muslim, lalu datanglah orang-orang yang mengeluarkan dia dari agama Islam dengan membawa Indomie, ya, dengan membawa beras, dengan membawa uang sedikit, cuma sedikit, tidak seberapa, dikeluarkan satu masyarakat keluar dari Islam. Hanya karena masalah urusan dunia. Lihat Ahbab, dia orang miskin, tapi ketika cahaya hidayah masuk dalam hatinya, ketika dia disiksa, dia bersabar dan dia tidak akan keluar dari agama Islam. Hebat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apa? Kita sudah beragama Islam dan mengenal agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mampu kita bersabar? Mampu kita istiqomah di atas kebenaran? Mampu kita bertahan dalam sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ketika ada orang mencela, ketika ada orang mencaci maki, ketika ada orang yang ingin mengusir kita? Kita sanggup bersabar? Kalau kita sanggup bersabar, berarti kita sanggup bisa mirip dengan perjuangan para sahabat, sekalipun tidak sama, ya, tidak sama. Kalau kita sekarang ini cuma dicuekin sama orang, biasa, sahabat disetrika ini, oh tidak ada, belum seberapa perjuangan kita di hadapan para sahabat. Sekarang ini kita cuma diuji saja, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, benar-benar bertauhid, cuma dihina, oh Wahabi, sudah takut lagi ngaji, kenapa? Dituduh Wahabi. Siap. Kalau ada orang menuduh kita, oh Wahabi, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, karena dia hanya bilang Wahabi, kita nggak dipukul, kita nggak dibunuh, kita nggak disiksa, cuma dibilang Wahabi, alhamdulillah. Itu pun kalau kita dituduh pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Pada hari kiamat nanti ketika kita bertemu dengan orang yang menuduh, oh ini Wahabi, ini Masjid As-Somad, ini Masjid Wahabi. Pada hari kiamat nanti dia akan bangkrut. Pada hari kiamat dia diperlihatkan oleh Allah amal-amalnya. Namun dia pernah menuduh orang, kamu Wahabi. Maka semua amalnya diberikan kepada orang yang dia tuduh, dan dosa orang yang dituduh diberikan kepada dia pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih disebut dengan hadis muflis, hadis bangkrut. Maka kalau disebut Wahabi, bilang alhamdulillah, jangan mau perang, sabar saja, ya. Karena itulah risiko siapa yang ingin berjalan di atas kebenaran, pasti ada rintangan nanti. Rintangannya apa? Kecil, cuma dituduh Wahabi, dituduh teroris, dituduh ini, siap dituduh, ya, siap. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan, ya. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya sabar itu ada 3. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima takdir Allah. Sabar ada 3. Sabar mentaati Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menerima
takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dalam mentaati Allah. Sabar kita pagi-pagi subuh datang ke Masjid As-Somad mengaji. Ini mengaji ini ketaatan, amal soleh. Kita sabar. Sabar. Kalau tidak ada motor, naik sepeda. Tidak ada sepeda, jalan kaki. Jangan, wah, motor saya agak macet, nggak ngaji. Lemah. Perjuangan kita lemah. Siap. Kalau nggak ada, jalan kaki. Jangan takut capek. Jalan kaki, wah lumayan jalan kaki 20 menit. Biasa. Salman Al-Farisi berjalan kaki mengelilingi dunia. Dari Eropa ke Syam, Syam ke Nasibin ke mana? Saya masih ingat, ke Amuria ke Madinah. Jalan kaki. Kita rumahnya cuma sekitar Mangunjaya saja. Nggak berani jalan kaki. Siapa berani jalan kaki? Ada pengajian di As-Somad subuh, Ahad subuh. Ya. Pelajaran tentang kisah Khabbab bin Irth. Wah, lumayan. Motor mau dipakai sama anak nanti. Jam 5:30 mau pergi. Oh, nggak ada motor. Ya udah, saya di rumah aja. Tidak ada perjuangan. Ya. Tidak ada perjuangan kita untuk meraih kemuliaan ilmu. Kita jalan kaki. Ya. Mangunjaya ini paling tidak seluas kota Bekasi. Ya. Tidak seluas Bekasi. Bekasi hanya Mangunjaya ini hanya berada di titik kecil di Bekasi. Ya. Kenapa kita malas dalam menuntut ilmu? Apalagi motor sudah ada. Kenapa masih malas pergi ngaji? Apa yang buat kita malas? Tidak ada perjuangan. Kurangnya perjuangan, kurangnya semangat dalam hidup kita. Karena kita menuntut ilmu ini adalah merupakan penyebaran kekuatan Islam. Menyebarkan ilmu adalah menyebarkan kebenaran. Kalau kita malas belajar, siapa lagi? Ya, oleh karena itu kita harus selalu semangat dalam menjalankan kebenaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya yang kelima, kebenaran dan kebatilan saling berjuang sampai hari kiamat. Kebenaran dan kebatilan sama-sama berjuang sampai hari kiamat. Kebenaran dan kebatilan sama-sama berjuang sampai hari kiamat. Kita lihat Khabbab bin Irth berjuang di atas kebenaran dan dia bertahan di atas kebenaran. Kita lihat Ummu Ammar, dia bertahan di atas kebatilan dan dia berjuang di atas kebatilan dan dia menghalangi orang-orang yang ingin berjuang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Begitulah. Sampai hari ini ada orang yang berjuang di atas Al-Quran dan Sunnah, ada orang yang berjuang di atas adat istiadat. Ada orang berjuang di atas Al-Quran dan Sunnah, dan ada orang berjuang di atas menurut kebanyakan orang. Siap. Kebenaran dan kebatilan pasti bersama-sama. Maka kita harus selalu semangat sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Inilah beberapa faedah tentang kisah Khabbab bin Irth. Sampai di sini pelajaran kita. Dan sebelum kita masuk soal jawab, maka saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita gaji kita bisa amalkan dan membuat kita semangat dalam kehidupan ini, bahwa perjuangan kita belum seberapa dibandingkan dengan perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.